Lalu apa urgensi RUU TNI Polri dikebut pemerintah dan DPR? Lalu bagaimana mekanisme pengawasan TNI Polri ke depannya? Kita bahas bersama Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bang Ali, juga Mas Wirya. Malam, Terima kasih. Malam. Selamat malam. Saya ke Mas Wirya dulu. Kalau dari Amnesty International Indonesia, apa yang jadi catatan keberatan yang masih mengganjal dari RUU TNI dan Polri ini, Mas Wirya? Ya, terima kasih Mbak Priska. Kami melihat sebenarnya dalam situasi seperti ini, saat ini tidak ada urgensi dari substansi yang dimuat dalam RUU TNI dan Polri itu yang mengharuskan undang-undang tersebut dibahas dan disahkan secara terburu-buru dan tergesa-gesa. Apalagi menimbang kedua lembaga tersebut masih memiliki beberapa catatan, cukup banyak catatan bahkan terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk diantaranya penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan secara berlebihan terhadap warga sipil. Dan di saat undang-undang yang ada bukannya memperkuat mekanisme akuntabilitas, malah memperluas kewenangan tanpa adanya mekanisme akuntabilitas, kami tentu sangat khawatir. Kalaupun ingin membahas sebuah undang-undang yang akan membuat perubahan dalam tubuh TNI dan Polri, seharusnya bukan dalam koridor substansi yang ada saat ini, Oke, Mas tapi Wirya, koridor yang memperkuat. izin saya perdalam soal ini. Mana poin-poin yang jadi keberatannya, Mas Wirya? Ya, ada beberapa poin-poin menjadi keberatan kami. Misalnya dalam RUU TNI, perluasan kewenangan TNI dalam menduduki jabatan-jabatan sipil. Itu menjadi salah satu hal yang menjadi salah satu concern besar kami. Bagaimana TNI seakan-akan ingin dikembalikan fungsinya kepada Orde Baru lagi. Padahal kita tahu ada catatan-catatan seperti misalnya dalam kasus korupsi Basarnas kemarin, di mana jabatan sipil itu kemudian saat terjadi korupsi menyulitkan pembahasan penyelidikan korupsinya. Pun di Polri, perluasan kewenangan Polri misalnya dalam pengawasan ruang siber, termasuk dalam penyadapan. Menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kami, karena itu membuat kemungkinan pelanggaran kebebasan sipil warga Indonesia semakin luas. Apalagi saat ini sudah banyak sekali catatan-catatan tentang kecenderungan polisi untuk memberangus kebebasan sipil di Indonesia. Saya ke Bang Ali. Yang tadi jadi catatan utama kita bahas spesifik soal misalnya salah satu poinnya soal tadi TNI bisa menduduki jabatan sipil. Lalu di RUU Polri bisa melakukan penyadapan. Yang dikhawatirkan adalah ada hak masyarakat sipil yang tergerus di sana, dan bagaimana pengawasannya, Bang Ali? Ya, dua hal. Yang pertama ada fungsi pengawasan, dan yang kedua adalah fungsi dan kewenangan setiap kalau Polri itu kan sebetulnya sipil ya, sipil yang dipersenjatai menurut undang-undang. Begitu juga nanti kalau umpama fungsi dan kewenangan tentara itu ada di kementerian lembaga. Dalam posisi seperti inilah maka kenapa pemerintah itu ya seperti surat presiden telah dikirim ke DPR, kemudian Bapak Menko Polhukam juga, pemerintah membuka ruang publik, kemudian berdialog termasuk dengan teman-teman Mas Wirya dan kawan-kawan. Jadi memang ya bagi kita biasa saja ya, revisi undang-undang atau ada hal-hal yang harus sedang dan akan diperbaiki itu pro kontra selalu ada saja. Tapi bagi Indonesia kan bukan barang baru ketika kita membicarakan tentang adanya revisi undang-undang TNI, Polri, dan lain-lain sebagainya. Sama seperti ketika kita membicarakan undang-undang kejaksaan pada waktu itu mengenai usia yang sekarang telah disetujui dan mengalami perubahan. Jadi pada titik-titik ini ya masukan, kritik seperti yang tadi dikemukakan oleh Mas Wirya, saya kira iya. Itu boleh saja, itu pandangan-pandangan penting dalam satu konsep demokrasi. Tapi jangan lupa umpama seperti polisi ini kan usulan rancangan undang-undang yang usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Umpama nih seperti polisi, dengan kemajuan teknologi ya cyber seperti hari ini, kita pada satu sisi menuntut loh, apa fungsi dan kewenangan polisi untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira bisa
mengawasi, menjaga ruang publik ini dengan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana kriminal atau tindak pidana lain-lain yang terkait dengan cyber. Coba, di mana kewenangan polisi untuk bisa melakukan tindakan itu? Satu, poin inilah yang menurut saya juga menjadi pertimbangan. Kami juga di kantor staf Presiden, kemarin Pak Muldoko ya, selaku Jenderal Muldoko Kepala Staf Kepresidenan, mengundang kami kemudian membicarakan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah poin-poin apa yang kira-kira untuk harus kita ikut memberikan mitigasi kepada publik, menyampaikan kepada publik tentang rencana revisi undang-undang ini. Jadi saya setuju bahwa ada poin-poin yang harus kita kritisi, tapi kita juga harus berbenah hati, kemudian membuka ruang dialog yang bebas terhadap beberapa manfaat-manfaat penting yang kira-kira kehadiran revisi undang-undang baik TNI maupun Polri itu di kementerian, lembaga, dan lain-lain. Oke, tadi kan Mas Wirya menekankan poin-poin garis besarnya yang dikritisi adalah yang mengancam, yang dianggap bisa mengancam kebebasan masyarakat sipil. Ada juga yang menduduki jabatan sipil di dalamnya untuk TNI. Nah, sebenarnya kalau dari dengar pendapat yang sebelumnya juga sudah diadakan bersama Menko Polhukam, masukan-masukan dari masyarakat sipil ini apa, Mas Wirya, terhadap poin-poin tadi? Apakah memang inginnya tidak diakomodasi sama sekali atau diakomodasi dengan catatan tertentu? Ya, bagi kami salah satu hal yang penting itu adalah beberapa ketentuan itu sebaiknya tidak usah dibuat dalam RUU Polri. Beberapa ketentuan terkait dunia digital itu sebaiknya diatur dalam UU ITE atau kebijakan siber secara jelas. Kewenangan masing-masing lembaga negara dalam mengelola ruang siber memang perlu diatur, tapi kita harus berhati-hati saat kita memberikan kewenangan-kewenangan tersebut kepada Polri. Salah satu kritik yang kami berikan kepada RUU Polri saat ini adalah kemungkinan menjadikan lembaga ini sebagai super body. Super body itu artinya bukan hanya kewenangannya luas, tapi mekanisme akuntabilitasnya kecil. Seperti itu. Jadi daripada kita kemudian memaksakan untuk tadi seperti kata Bang Ngabalin, ada resiko-resiko di dunia digital yang perlu ditanggulangi, setuju. Belum tentu harus dibahas dalam RUU Polri. Tantangan-tantangan yang ada seperti misalnya akhir-akhir ini kasus yang mengemuka adalah masalah hacker nih. Hacker menyerang data-data yang dimiliki oleh pemerintah. Masalah tersebut bukan masalah yang harus diselesaikan oleh undang-undang. Masalah tersebut adalah masalah yang harus diselesaikan melalui praktik baik keamanan digital, praktik baik kebersihan digital, sesuatu yang belum masuk ke dalam ranah perundang-undangan. Jadi tolong bagi pemerintah. Jadi gini Mas Wirya. Tantangan-tantangannya yang perlu dijawab oleh sebuah undang-undang sebelum langsung loncat ke dalam undang-undang itu sendiri. Oke, saya kasih kesempatan Bang Ali tadi menjawab poin yang tadi. Memang susah bagi kita ketika kita membicarakan hal, kan begini, Undang-Undang Polri ini dibahas, dibuat, ditetapkan tahun 2022. Periode saya DPR itu 2004. Kami bicara dan membahas juga tentang kedudukan Polri maupun TNI. Pada masa itu kita belum tahu yang namanya dunia digital ini kayak apa. Tapi kalau kita mau jujur dan terbuka melihat betapa luar biasa yang namanya medsos dengan media digital ini kan berbeda dengan Mbak Friska punya Kompas TV ini, media mainstream. Kalau digital dengan media sosialnya, siapa yang bisa punya kemampuan untuk bisa mengawal kemudian di dunia itu orang melakukan trial by the press, orang menghujat, orang mencaci maki dengan segala macam bentuk. Kewenangan siapa yang bisa melakukan itu? Saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dasko, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan kami juga tahu di kantor staf Presiden, karena COVID, sehingga ini barang tertunda. Sebetulnya kita sangat mendesak terhadap apa yang disampaikan oleh DPR terkait dengan revisi Undang-Undang TNI maupun Polri. Bahwa ada masalah-masalah yang memang menjadi kekhawatiran, saya setuju. Tapi kita mesti bicarakan itu. Tidak perlu terdesak. Kita harus bicara pelan-pelan
membuka ruang semua orang untuk bisa memberikan masukan terhadap hal-hal yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Itu pokok kalimatnya. Oke, Bang Ali. Nah, ke Mas Wirya tadi ada kekhawatiran soal super body tadi, tapi kata Bang Abalin ya itu dituangkannya yang tepat adalah produknya undang-undang. Nah, menurut Mas Wirya, untuk menjawab kekhawatiran tadi, semestinya di mana? Nah, ada satu poin yang saya setuju dengan Pak Ngabalin tadi, yaitu kita harus membicarakan undang-undang yang memiliki dampak yang sangat luas bagi kebebasan sipil dan politik warga negara Indonesia, termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya, ini secara pelan-pelan dan memastikan bahwa masukan dari masyarakat seluas-luasnya bisa terlibat secara bermakna dalam pembahasan undang-undang ini. Jadi setuju kita Pak Ngabalin di sini, kita tidak perlu terburu-buru. Memang kemarin ada kondisi pagebluk COVID, di mana semua orang kesulitan untuk berpartisipasi secara publik. Tapi itu tidak kemudian menjadi alasan bagi kita semua untuk menutup pintu diskusi ini. Dan di sini saya setuju. Nah, apalagi mandat untuk membahas reformasi TNI dan Polri, apalagi dengan berbagai tantangan-tantangan di dunia digital ini, itu adalah sebuah mandat yang sudah lama bergulir di Indonesia. Sejak reformasi pertama kali bergulir, TNI dan Polri dibentuk sebagai organisasi yang demokratis dan bernafaskan perlindungan hak asasi manusia. Itu menjadi salah satu mandat utama, mandat yang perlu kita tegakkan bersama-sama. Setuju, jadi tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja, dengarkan masyarakat secara bermakna. Oke, Bang Ali singkat saja, jadi agar pembahasan undang-undang ini alon-alon asal kelakon, itu bagaimana jaminan dari pemerintah tidak terburu-buru harus segera disahkan? Dunia digital ini memang betul kita tidak boleh terburu-buru. Saya setuju dari awal itu. Tetapi orang itu sudah babak belur, dihujat, dicaci maki, dicederai. Orang dengan seenak perutnya ngomong tanpa mempertimbangkan soal etika, soal moral. Coba lihat itu di dunia digital itu. Saya ini pribadi, ya, saya pun tidak keberatan kalau ada orang yang tidak senang. Seluruh jenis binatang yang ada di Ragunan itu sudah melekat pada ikut serta nama saya. Tapi saya tahu ini bagaimana posisi media sosial ini. Karena itulah, coba Bung Wirya perhatikan. Sidang kasus Pak Syahrul Yassin Limpo kemarin itu. Belum diambil keputusan, ini orang sudah babak belur, Pak. Itu yang saya sebut tadi dengan trial by the press. Cuma kita bicara dalam konteks ada media sosial, ada media mainstream. Karena itulah maka posisi-posisi terhadap revisi undang-undang terkait dengan fungsi kewenangan polisi ini. Kita bicara dengan dunia digital. Saya sekali lagi ingin mempertanyakan apa fungsinya polisi untuk bisa masuk di wilayah itu. Karena tidak diatur dalam undang-undang. Nah, revisi ini saya dengar dari teman-teman DPR ya, karena ini adalah usul inisiatif dari DPR. Salah satu kewenangan dan fungsi itu memang menempatkan polisi dalam tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai untuk bisa mengawal jalannya masyarakat, fungsi keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Jadi saya kira mari kita lihat dalam skop itu dengan baik untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara. Tapi yang dititip tadi adalah partisipasi publik dilibatkan sebanyak-banyaknya untuk menggodok revisi undang-undang ini. Dan itu pasti, karena itu yang pasti dan jangan terburu-buru begitu ya. Atas nama pemerintah sudah membuka ruang itu selebar-lebarnya, jadwalnya sudah ada. Dengan draft yang ada, monggo silakan datang ke Menko Polhukam atau ke KSP juga bisa, karena kami linknya langsung ke sana. Ya, jadi Mas Wirya dan kawan-kawan juga jangan lupa untuk terus mengawal ini, partisipasi publik harus terus dilakukan untuk mengawal revisi undang-undang agar hasilnya baik dan tidak terburu-buru juga prosesnya. Terima kasih Bung Ali, terima kasih. Singkat-singkat saja gimana Mas Wirya? Dan dipastikan bahwa partisipasi tidak satu arah. Jadi kita bisa mendebat. Pasti terbuka karena dialog. Teman-teman bisa datang, kemudian ruang itu terbuka dan membicarakan itu diliput oleh media dan terbuka sehingga kita bisa menerima hasilnya dengan baik. Baik, partisipasinya harus dua arah ya, seperti titipan Mas Wirya tadi. Terima kasih Mas Wirya. Terima kasih Bang Ali. Selamat malam.